Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penembak jitu terbaik. Bab 1161. Ahem. Kiao-san, dasar budak sialan, apakah kamu melakukan ini dengan sengaja? Gadis muda itu berteriak dan mengumpat dengan keras, tersedak dan batuk karena debu akibat pecahan batu lian. Panggilan. Wanita parubaya yang cantik itu mengangkat tangannya, dan semua debu beterbangan. Jalan ke bawah bisa terlihat lebih jelas, dan lampu merah samar-samar terlihat di dalamnya. Api aneh, memang ada api aneh yang tersembunyi di bawahnya. Wanita parubaya cantik itu berteriak kegirangan, mengabaikan Lian dan pasangannya, dan berjalan tepat di depan. Ibu kedua, tunggu kami. Pemuda itu berteriak dan mengejarnya. Aku akan menyelesaikan masalah denganmu nanti. Wanita itu menghentakkan kakinya dan mengejarnya. Lian berdiri di sana dan ragu-ragu sejenak, lalu melepaskan pedang terbang bulan hitam untuk menyerang atap gua, memotong batu besar untuk menutup lorong itu lagi, sehingga bahkan jika seseorang masuk, mereka tidak akan segera ditemukan. Setelah melakukan ini, Lian mengikuti. Karena ada api aneh di sini, dia harus mendapatkannya apapun yang terjadi, dan dia tidak boleh membiarkan api aneh itu jatuh ke tangan orang lain. Jalur ke bawah sangat panjang, lebih dari 10 km, semakin jauh ke bawah, semakin terang dan semakin tinggi suhunya. Tanpa harta karun yang mendinginkan atau budidaya yang memadai, tidak ada cara untuk sampai ke sini. Ketika Lian melihat ketiga wanita parubaya cantik itu berhenti, dia berdiri di belakang mereka dan mengamati dengan tenang. Ibu kedua, mengapa ada formasi di sini? Pemuda itu bertanya. Wanita cantik parubaya berkata dengan wajah serius, semua harta karun eksotis dibatasi oleh langit dan bumi, dan menurutku formasi ini adalah formasi kuno. Pasti ada kekuatan besar kuno yang sengaja dibentuk untuk menahan api aneh itu. Petik 2. Ledakan. Begitu wanita cantik parubaya selesai berbicara, dia mendengar suara teredam datang dari tanah. Mengikuti kilatan cahaya merah, seekor naga merah besar perlahan muncul dari tanah. Siapa yang berani masuk ke gua ini? Naga raksasa itu mengucapkan kata-kata manusia, dan suaranya mengguncang seluruh gua. Bahkan Lian yang berdiri jauh pun terkejut saat melihat pria sebesar itu dan berpikir untuk pergi, karena aura yang dikeluarkan oleh naga tersebut setidaknya memiliki kekuatan alam suci. Itu tidak benar. Lian tiba-tiba menemukan bahwa selain ekspresi ketakutan di wajah pria dan wanita muda, wanita parubaya cantik itu memiliki wajah yang tenang, berdiri di sana memandangi naga raksasa itu. Ibu kedua. Pria dan wanita itu berteriak pada saat bersamaan, bersembunyi di balik wanita parubaya yang cantik dan tidak berani melangkah maju. Jangan takut, ini hanya ilusi yang diciptakan oleh formasi kuno. Selama dia berdiri di sini, itu tidak akan menyakiti kita. Wanita cantik parubaya itu mengatakan sesuatu. Setelah mendengar ini, Lian mengamati dengan cermat dan menemukan ada rune yang berkedip-kedip di tanah, dan kekuatan formasi yang dihasilkan berkumpul di naga raksasa itu. Namun naga raksasa tersebut hanya berkeliaran dalam lingkup formasi kuno, namun tidak dapat keluar dari titik kritis formasi tersebut. Manusia yang berani-berani masuk ke gua ini, jadi ayo kita pertahankan hidup kita di sini. Saat naga itu berbicara, dia membuka mulutnya dan memuntahkan bola api, yang sangat kuat. Orang yang penakut pasti takut dengan hal ini, apalagi melangkah maju. Itu sangat nyata bahkan pria dan wanita di alam kaisar tingkat pertama tahu itu adalah ilusi, tetapi mereka begitu ketakutan sehingga mereka mundur dan menggunakan keterampilan unik mereka untuk melawan dan berdiri di sana. Panggilan. Gelombang panas menerpa, dan bola api itu sepertinya terhalang oleh kekuatan tak kasat mata ketika mencapai wanita cantik parubaya, membuatnya sulit untuk bergerak maju lebih jauh. Itu memang hanya ilusi. Lian merasa yakin, tetapi tidak punya rencana untuk segera masuk ke dalam formasi. Sekalipun itu hanya ilusi, begitu memasuki formasi kuno ini, kekuatan formasi tersebut dapat dengan mudah membunuh seseorang. Hah! Batu formasi. Lian melihat wanita cantik parubaya itu tiba-tiba mengeluarkan batu formasi, dan kemudian menggunakan jarinya sebagai pisau untuk mengukir simbol formasi di atasnya. Kemudian dia menekan batu formasi itu ke tanah dan berteriak dengan lembut, ilusi itu hilang. Berdengung. Batu formasi yang diukir oleh wanita cantik parubaya meledak dengan kekuatan dan meresap ke dalam formasi kuno di depan, sehingga mempengaruhi kekuatan yang mempengaruhi formasi kuno. Mengikuti naga raksasa, itu berubah menjadi aura kecil dan menghilang. Puan Arai. Lian sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa wanita parubaya cantik di depannya tidak hanya memiliki tingkat kultivasi alam kaisar tingkat ke-7, tetapi dia juga seorang penyihir arai. Dilihat dari pergerakan lawan barusan, skill formasinya mungkin masih lebih tinggi dari miliknya. Dengan budidaya alam kaisar tingkat ke-7 dan kemampuan formasi seorang ahli, Lian harus mempertimbangkan kembali dan berhati-hati dengan setiap langkah, jika tidak, dia mungkin akan hancur. Ibu kedua luar biasa. Gadis itu melompat dengan gembira. Berdiri di sana dan jangan bergerak. Wanita parubaya cantik itu tiba-tiba berteriak dengan dingin, lalu terbang ke atas gua dan melihat ke bawah pada formasi kuno di bawah.
Lian tahu di dalam hatinya bahwa meskipun gerakan wanita cantik parubaya itu berhasil mempengaruhi kekuatan formasi kuno dan menghilangkan ilusi, itu juga setara dengan melempar batu untuk menanyakan arah dan menguji kekuatan sebenarnya dari formasi kuno. Titik. Dilihat dari ekspresi wanita cantik parubaya, sangat sulit untuk menembus formasi kuno di depannya. Api aneh tersegel di dalamnya. Jika formasi tidak dapat dipatahkan, secara alami tidak akan ada cara untuk mendapatkan api aneh tersebut. Sesaat kemudian, wanita cantik parubaya itu turun lagi, mengeluarkan beberapa batu formasi, mengukirnya, dan melemparkannya ke dalam formasi kuno. Lian mengamati secara diam-diam dan menemukan bahwa keterampilan formasi wanita cantik parubaya memang luar biasa. Kekuatan formasi kuno berangsur-angsur berubah karena pengaruhnya. Dengeng-dengungan. Setelah beberapa kali bunyi bip, tanah beriak seperti riak air, dan kemudian ketenangan kembali. Ibu kedua, apakah berhasil? Gadis itu bertanya dengan penuh semangat. Wanita parubaya yang cantik itu menggelengkan kepalanya dengan ekspresi berat. Setelah ragu-ragu, dia mengulurkan lengan bajunya dan mengeluarkan seekor ular hijau kecil dengan tanda di sekujur tubuhnya. Hah! Hati Lian tergerak, dan perhatiannya sepenuhnya terfokus pada ular kecil yang panjangnya kurang dari setengah kaki itu. Arai roh ular. Ibu kedua, formasi kuno ini sangat kuat, kamu benar-benar ingin melepaskan formasi roh ular untuk menjelajahi jalannya. Anak laki-laki itu berteriak. Benar, itu adalah ular roh formasi. Lian hanya menyebutkan formasi roh ular dari sebuah buku kuno. Sangat sulit untuk membesarkan ular roh formasi. Biasanya, dibutuhkan puluhan tahun budidaya yang cermat oleh seorang master formasi untuk memiliki ular roh formasi seperti itu. Terus terang, formasi roh ular dapat dianggap sebagai formasi bergerak yang hidup, dan kekuatannya bervariasi sesuai dengan tingkat budidaya master formasi. Ular roh formasi adalah sumber kehidupan dari master formasi. Ini sangat berharga dan hanya dapat digunakan sekali, ular roh formasi akan mati. Api aneh itu sangat penting bagi keluarga Yan kami. Meskipun formasi ular spiritual ini sangat berharga, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan api aneh itu. Sangat disayangkan. Selama Anda bisa mendapatkan api aneh itu, pengorbanannya tidak sia-sia. Wanita cantik parubaya itu menghela nafas pelan, lalu mengelus kepala ular itu beberapa kali, menggumamkan beberapa patah kata pada dirinya sendiri, lalu meletakkan ular itu di tanah. Ular roh formasi memiliki spiritualitas. Begitu mendarat di tanah, ia berenang menuju formasi kuno. Tanda di tubuhnya juga memancarkan kekuatan formasi, menyebabkan kerusakan parah pada formasi kuno. Bab 1162. Segalanya tampak berjalan sangat lancar, dengan dorongan roh formasi ular berhasil membuka jalan. Namun, wanita cantik parubaya terlalu meremehkan formasi kuno ini. Tepat ketika formasi kuno akan dihancurkan sepenuhnya oleh ular roh formasi, suara, gemuruh, yang teredam terdengar dari bawah tanah. Pada saat yang sama, simbol formasi di tanah menyala, dan kekuatan formasi dimulai berfluktuasi dengan hebat. Ups! Wanita cantik parubaya itu diam-diam meneriakkan sesuatu yang buruk, ekspresinya juga berubah, dia mengulurkan tangan untuk meraih pria dan wanita itu dan mundur ke tempat Lian berdiri. Hah! Lian juga tampak bingung dan melihat perubahan di depannya dengan rasa ingin tahu. Formasi ular roh itu memang merusak formasi kuno secara serius, tetapi sekarang rune dari formasi kuno telah berpindah, dan formasi baru telah dibuat. Formasi lama ditinggalkan dan formasi baru dibentuk. Setelah formasi kuno dihancurkan, ia mampu meregenerasi formasi baru dengan sendirinya. Ini adalah sesuatu yang belum pernah didengar Lian. Tampaknya guru besar kuno yang mengatur formasi di depannya benar-benar seorang penyihir formasi, yang memiliki kekuatan kelahiran kembali formasi. Ngomel. Ketika formasi baru terbentuk, ular roh formasi tiba-tiba mengeluarkan teriakan yang tajam dan tidak menyenangkan, dan tanda di tubuhnya bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Apakah ini akan menghancurkan dirinya sendiri? Lian memandang ular roh formasi yang telah berubah menjadi pilar cahaya karena terkejut. Si kecil ini begitu gigih sehingga dia ingin menggunakan penghancuran diri untuk menghancurkan formasi. Ledakan. Saat suara keras datang, cahaya bersinar, rune mengembara, dan kekuatan formasi melonjak di dalam gua dan menyerang sekeliling. Begitu wanita cantik parubaya itu mengangkat kepalanya, penghalang merah muncul di depannya, menghalangi semua kekuatan formasi yang masuk. Ketika getarannya berhenti, wanita cantik parubaya itu melambaikan lengan bajunya dan menggunakan kekuatan lain untuk menghilangkan semua debu, lalu melihat ke sisi berlawanan dengan ekspresi berat. Metode penghancuran diri ular roh formasi untuk menghancurkan formasi memang memiliki efek yang tidak terduga. Formasi yang baru dihasilkan dihancurkan, tetapi tidak sepenuhnya hancur. Pada saat ini, dua bagian muncul di mana arah spirit snake meledak. Lorong itu memanjang ke depan 5 atau 6 meter dan terhalang oleh kabut hitam di satu sisi dan kabut putih di sisi lain. Ibu kedua, apa ini? Gadis itu bertanya. Wanita parubaya cantik itu menarik napas dalam-dalam dan menjawab, gerbang kehidupan dan kematian. Gerbang hidup dan mati. Anak laki-laki dan perempuan jelas tidak mengerti. Wanita cantik parubaya menjelaskan, gerbang kehidupan dan gerbang kematian. Sederhananya, hanya satu dari dua lorong ini yang dapat menuju ke tempat di mana api aneh itu berada, dan yang lainnya akan mengarah ke sana. Kecuali jika berada di atas alam suci, hanya ada satu cara untuk masuk.
Jalan buntu. Ibu kedua, yang manakah pintu menuju kehidupan dan manakah pintu menuju kematian? Anak laki-laki itu bertanya dengan gugup. Wanita cantik parubaya tidak menjawab pertanyaan itu. Setelah berpikir sejenak, dia kembali menatap Lian dan berkata, Kiao-san, sekaranglah waktunya bagimu untuk memberikan kontribusi pada keluarga Yanku. Menurut pengamatan saya, lewatnya kabut putih adalah pintu gerbang kehidupan. Sekarang masuklah dan matikan api aneh itu. Petik 2. Saat dia berbicara, dia mengulurkan tangan dan memberikan Lian sebuah panci seukuran ibu jari, yang terlihat seperti botol tembakau. Ini adalah ketel es misterius, khusus digunakan untuk menahan api aneh. Anda hanya perlu membuka tutup ketel untuk mengumpulkan api aneh secara alami. Alis Lian sedikit menegang, bagaimana mungkin dia tidak mengerti apa yang dipikirkan wanita parubaya cantik itu. Dia jelas tidak tahu mana gerbang kehidupan dan mana gerbang kematian. Dia hanya membiarkan dirinya digunakan sebagai umpan meriam untuk menjelajahi jalannya perbuatan. Namun, setelah mengetahui bahwa ketel Xuanbing dapat menahan api aneh tersebut, Lian dengan senang hati mengambilnya. Wanita cantik parubaya itu memiliki sempoa yang bagus, tetapi dia tidak tahu bahwa Lian khawatir tentang bagaimana menghindarinya dan merebut api aneh itu sendirian. Terima kasih, Tuan Istana, atas kultivasi Anda. Lian berpura-pura memberi hormat setelah mengambil ketel Xuanbing, lalu berjalan menuju gerbang kehidupan dan kematian. Setelah Lian pergi, pemuda itu mengirim pesan kepada wanita parubaya yang cantik, Ibu kedua, bagaimana jika ada pintu kematian di sana, dan Kiao-san mati di dalam lagi? Bagaimana kita bisa mengumpulkan api aneh itu tanpa ketel Xuanbing? Wanita cantik parubaya itu tersenyum dan berkata, tidak masalah, saya punya cara lain untuk menghilangkan api aneh itu. Lian berdiri di depan gerbang kehidupan dan kematian dan dengan cermat mengamati kedua lorong itu. Kecuali dua kabut tebal, satu hitam dan satu putih, kedua lorong itu terlihat persis sama dalam bentuk dan rune yang berkedip di atasnya yang mana, pintu kehidupan manakah yang merupakan pintu kematian. Sekarang ini lebih seperti pertaruhan bagi Ang Li. Tidak peduli pihak mana yang dia pilih, ada kemungkinan kematian sebesar 50%. Ibu kedua, apa yang dia lakukan berdiri di sana? Apakah dia mempelajari formasi? Gadis itu bertanya melalui transmisi suara. Pemuda itu mendengus dengan nada menghina dan berkata dengan sinis, jangan katakan bahwa Kiao-san tidak memahami formasi sama sekali, meskipun dia tahu sedikit tentangnya, dapatkah dia membandingkannya dengan pencapaian ibu kedua? Bahkan ibu kedua tidak bisa membedakan mana pintu kehidupan dan mana pintu kematian. Hah, menurutku orang itu hanya takut dan tidak berani masuk. Wanita cantik parubaya berbicara pada saat ini, Kiao-san, percayalah, putih melambangkan cahaya, yang secara alami adalah pintu kehidupan. Hitam melambangkan kematian, yang secara alami adalah pintu. Anda tidak akan pernah salah jika pergi ke sana. Sisi putih. Lian mencibir dalam hatinya. Jika sesederhana itu, apakah guru besar kuno akan repot-repot mengatur mekanisme ini? Hei, kenapa dia pergi ke sisi hitam? Seru gadis itu. Wanita parubaya yang cantik itu mengangkat tangannya untuk menghentikan anak laki-laki dan perempuan itu berbicara, dan berbisik, tidak masalah, selama dia bisa membantu kita mengetahui pintu mana yang merupakan pintu kehidupan dan mana yang merupakan pintu kehidupan. Kematian. Laki-laki dan perempuan itu saling memandang dan tidak berkata apa-apa. Lian benar-benar tidak tahu mana pintu kehidupan dan mana pintu kematian, tetapi ketika dia berdiri di depan pintu kehidupan dan kematian, burung phoenix api merah yang tersembunyi di telapak tangannya menjadi gelisah, seolah-olah dia punya menghadapi musuh alami secara umum. Saat Lian mendekati sisi putih lorong, kegelisahan Qian Liefeng sedikit membaik. Sebaliknya, saat dia mendekati sisi hitam, kegelisahan Qian Liefeng meningkat secara signifikan. Oleh karena itu, Lian menyimpulkan bahwa lorong hitam adalah tempat di mana api aneh itu berada, yang tentu saja adalah gerbang suci. Namun, Ang Li tetap mengawasinya. Ketika dia melangkah ke jalur kabut hitam, dia diam-diam melemparkan piringan formasi seukuran kuku ke kakinya, dan kemudian melangkahinya. Cakram formasi kecil ini disebut formasi cermin, dan merupakan cakram formasi yang disempurnakan Lian selama percobaan. Fungsinya sangat sederhana, yaitu dapat menghasilkan gambar yang persis sama dengan aslinya, agak mirip dengan proyeksi stereoskopis, namun tidak ada kegunaan lain. Ketika Lian berjalan melewati susunan cermin, yang bisa dilihat oleh semua wanita cantik parubaya, anak laki-laki dan perempuan hanyalah bayangan Lian, sedangkan Lian yang asli sudah tenggelam dalam kabut hitam. Bah! Ketiga wanita cantik parubaya mendengar suara di udara, cahaya pedang menyala, dan kepala Kiao-san terpenggal ke tanah. Bab 1163. Seorang master alam kaisar tingkat 6 tiba-tiba terbunuh oleh pedang. Anak laki-laki dan perempuan yang budidayanya hanya alam kaisar tingkat pertama sangat ketakutan sehingga wajah mereka menjadi pucat. Wanita tidak dapat dilihat dalam kondisi baik. Ibu kedua, pintu menuju kematian ini sungguh berbahaya. Wanita parubaya yang cantik itu menepuk keningnya, berpikir bahwa adalah hal yang baik jika dia membiarkan Lian mencari jalan keluarnya, jika tidak, dia mungkin akan terbunuh di tempat. Saner, Linger, tunggu aku di sini, aku akan masuk dan melihat sendiri. Perintah wanita parubaya cantik itu. Ya, beraninya laki-laki dan perempuan tidak patuh. Setelah melihat adegan Lian dipenggal, meski diminta mengikutinya, mereka tidak punya nyali sekarang.
Wanita cantik parubaya itu mengetukkan jari kakinya ke tanah, dan dia melayang ke pintu kehidupan dan kematian seperti peri. Anak laki-laki dan perempuan berdiri di sana menunggu dengan gugup. Mereka hanya melihat wanita parubaya cantik memasuki kabut, dan kemudian lampu merah menyala di dalam, disertai dengan suara ledakan, seolah-olah sedang terjadi pertempuran di dalam. Apa yang telah terjadi? Keduanya tertegun sejenak. Sesaat kemudian, terdengar ledakan yang keras, diikuti oleh sosok merah yang terbang keluar dari kabut putih. Itu adalah wanita cantik parubaya tadi. Ini adalah wanita parubaya cantik dengan rambut acak-acakan, kain kasar penuh lubang, dadanya berlumuran darah, dan lengan kirinya patah total. Ibu kedua, apa yang terjadi? Melihat ini, anak laki-laki dan perempuan buru-buru terbang ke depan. Wanita parubaya yang cantik itu tampak murung. Pertama-tama dia mengeluarkan botol, menuangkan ramuan ke dalam mulutnya dan menelannya. Kemudian dia menatap jalan yang baru saja dimasuki Lian dan berkata, kita semua telah tertipu. Itu hidup ada di sana. Dor, aku sangat beruntung bisa lolos dari pintu kematian. Ibu kedua, maksudmu Kiao San belum meninggal? Pemuda itu bertanya. Wanita cantik parubaya itu mengangguk dan menjawab, saya tidak tahu bagaimana Kiao San melakukannya, tetapi dia pasti masih hidup sekarang. Saya terluka sekarang, dan kultivasi saya telah turun ke tingkat yang lebih rendah. Ayo, kalian berdua ikutlah denganku dan lihatlah. Ya, anak laki-laki dan perempuan itu menjawab. Mereka bertiga melangkah ke lorong tempat kabut hitam berada. Kali ini mereka bertiga tidak menemui bahaya apapun. Setelah mereka bertiga melewati kabut, mereka melihat kolam api. Lian berdiri di tepi kolam, memegang botol es misterius yang diberikan oleh wanita cantik parubaya di tangan. Lian menutupi kendi Xuanbing, menyimpannya dengan membalikkan tangannya, dan kemudian menoleh untuk melihat ketiga wanita parubaya cantik yang baru saja masuk. Berani. Kiao San, kenapa kamu tidak segera menyerahkan Xuanbing ke dan api aneh itu? Pemuda itu segera melompat keluar dan berteriak. Lian memandang mereka bertiga dan mencibir dan berkata, awalnya aku ingin memberimu cara untuk bertahan hidup, tapi sekarang sepertinya kamu tidak akan pernah membiarkanku pergi begitu saja. Kiao San, apakah kamu masih berani menyerang kami? Tegur gadis itu. Lian mendengus dingin. Dia bukan orang yang banyak bicara. Dia baru saja mengatakan omong kosong dan sekarang dia bergerak. Begitu kesadarannya bergerak, cahaya hitam terbang menjauh. Hati-hati. Teriak wanita cantik parubaya, sudah terlambat untuk menghentikannya. Puff, puff. Pedang terbang Wu Yue menyala, dan anak laki-laki dan perempuan yang hanya memiliki alam kaisar tingkat pertama tidak dapat menghindarinya sama sekali, dan kedua kepala mereka terpenggal dan jatuh ke tanah. Bang! Wanita cantik parubaya menembakkan lampu merah, nyaris tidak menghalangi pedang terbang Wu Yue, dan berteriak dengan keras, Saner, Linger. Kamu Kiao San, beraninya kamu membunuh anggota keluarga Yanku. Sehat. Lian menghela nafas pelan dan berkata, Kiao San. Apakah kamu belum menemukannya sampai sekarang? Wanita parubaya cantik itu tampak sedikit terkejut, lalu melirik ke arah pedang terbang Wu Yue yang melayang di udara, dan berseru, kamu tahu formasinya, dan kamu juga memiliki pedang terbang yang aneh. Bukankah kamu Kiao San? Kiao San sudah lama meninggal, dan kamu juga harus mati di sini. Lian berkata dengan dingin. Huff, tidak mudah membunuhku. Wanita cantik parubaya itu meraung dengan marah, dan sambil menggunakan penghalang lampu merah untuk melindungi dirinya dari cedera oleh pedang terbang, dia membuka mulutnya dan memuntahkan seteguk darah ke telapak tangannya, lalu melambaikan tangannya dan menembakkan bola api. Ada sedikit cibiran di bibir Lian, dan dia segera meletakkan api merah Phoenix dan langsung menelan api yang ditembakkan lawan. Api yang luar biasa, kamu benar-benar bisa mengendalikan api alien. Wanita parubaya yang cantik itu berteriak, wajahnya pucat, dan saat itulah dia merasakan ketakutan yang nyata. Semua gerakan serangan keluarga yang didasarkan pada api, itulah sebabnya mereka berusaha keras untuk menangkap api alien. Selama mereka memiliki api alien, mereka dapat memberi mereka kekuatan budidaya dan serangan. Sekarang Lian bisa mengendalikan api aneh itu, semua serangan wanita cantik parubaya tidak ada gunanya di depan Lian. Bagaimana dia tidak panik? Ditambah dengan fakta bahwa kultivasinya telah turun satu tingkat, wanita cantik parubaya itu tahu bahwa dia bukan tandingan Ang Li, jadi dia berhenti berpikir untuk membalas dendam kepada anak laki-laki dan perempuan yang telah meninggal dan berbalik dan lari. Kapan? Terdengar suara yang tajam, dan tubuh wanita cantik parubaya itu bergetar, dan jiwanya terbang keluar dari tubuhnya. Lian memegang bel pemanggil jiwa di tangannya dan menghela nafas pelan. Setelah Xuanji melahap beberapa jiwa, tingkat kultivasinya juga meningkat. Dia tidak tahu apakah dia menjebak dirinya sendiri dengan melakukan ini dan menciptakan musuh yang kuat untuk dirinya sendiri. Keluarga Yan. Lian bergumam pelan, lalu menembakkan api untuk membakar ketiga mayat itu menjadi abu, tanpa meninggalkan jejak. Meskipun Lian menyamar sebagai Kiao San dan tidak ada yang tahu bahwa dia membunuh ketiga orang itu, Lian tidak bisa tinggal di Gunung Baizhou lebih lama lagi. Jika orang-orang dari keluarga Yan mencari api aneh yang hilang di sini, mereka pasti akan mengirim orang ke sini untuk memeriksanya. Akan buruk jika mereka bertemu dengan master manapun saat itu. Oleh karena itu, Lian berencana meninggalkan Gunung 100 Binatang dan mencari tempat lain untuk memurnikan api aneh di Ketel Xuanbing.
Berbicara tentang api aneh di Ketel Xuanbing, ternyata api itu berbentuk naga, dan levelnya masih lebih tinggi dari api merah Liefeng. Pantas saja Liefeng api merah menunjukkan rasa takut sebelumnya. Akan mudah untuk mengendalikan api aneh yang kuat ini secara langsung, tetapi Lian mencobanya sebelumnya dan tidak bisa mengendalikan api aneh berbentuk naga sama sekali, dan jika bukan karena perlindungan dari api merah Phoenix, dia akan terbakar sampai mati oleh api aneh berbentuk naga. Karena tidak ada cara untuk mengendalikannya secara langsung, kita hanya dapat menemukan cara untuk memurnikan api aneh berbentuk naga tersebut. Artinya, temukan cara untuk membuat Red Flame Phoenix menelan api aneh berbentuk naga, sehingga level Red Flame Phoenix akan meningkat, dan Lian hanya perlu mengendalikan Red Flame Phoenix. Sekarang Lian hanya ingin mencari tempat untuk menangani masalah ini. 2 hari kemudian, Lian datang ke kota besar yang jauh dari gunung binatang dan menyewa ruang bawah tanah. Bersembunyi di kota, Lian tidak berniat tinggal di sini untuk waktu yang lama. Selama api merah Phoenix menelan api aneh berbentuk naga, dia akan segera pergi. Setelah 2 hari penelitian, Lian menemukan bahwa selain untuk menahan api aneh, Ketel Xuanbing juga memiliki fungsi yang luar biasa, yaitu dapat memisahkan api aneh di dalamnya. Jika hanya satu gumpalan api aneh berbentuk naga yang dilepaskan pada satu waktu, tidak akan ada ancaman terhadap api merah Lai Guan, dan dapat dengan mudah ditelan. Dengan melakukan itu, ia hanya memberi makan langsung ke api merah Lai Phoenix. Bab 1164. 3 hari kemudian, Lian keluar dari ruang bawah tanah, mengambil mobil dan berkendara menuju pinggiran kota seperti orang biasa. Ketika mereka tiba di tempat yang jarang penduduknya, Lian menepuk bahu pengemudi dan berkata, "Oke, ayo pergi ke sini." Setelah menyuruh supirnya pergi, Lian melihat sekeliling dan berlari menuju gunung tidak jauh dari sana. Kecepatannya tidak terlalu cepat, tapi juga tidak lambat. Setelah memasuki hutan, Lian memindainya dengan kesadaran spiritualnya dan memastikan tidak ada orang biasa di sekitarnya. Kemudian dia berhenti, berbalik dan berkata, "Apakah kamu tidak lelah mengikutiku sejauh ini?" Lampu merah menyala, dan seorang pria parubaya yang mengenakan kemeja merah cerah dan rambut merah muncul di depan Lian. Seluruh orang tampak seperti nyala api. Alam Kaisar tingkat ke-7. Lian tidak memiliki terlalu banyak kejutan. Dia telah memperhatikan tingkat kultivasi pihak lain sebelumnya. Dengan kata lain, pihak lain sengaja mengekspos tingkat kultivasinya untuk membuatnya takut dan patuh menyerah. Namun, pria berambut merah itu segera kecewa. Lian berdiri di sana dan menatapnya dengan sangat tenang, tanpa rasa takut. Lian melirik orang lain, dan ketika dia melihat simbol awan api di dada orang lain, dia bertanya, "Apakah kamu dari keluarga Yan? Apakah kamu kenal keluarga Yan kami?" Pria berambut merah itu tampak sedikit terkejut, matanya menyapu Lian bola-balik. "Anda harus tahu bahwa keluarga Yan adalah keluarga yang tertutup. Hanya keluarga besar lainnya yang saling mengenal, dan dunia sama sekali tidak mengetahui keberadaan keluarga Yan." Pria berambut merah itu menjadi curiga ketika dia dengan sengaja melepaskan budidaya alam kaisar tingkat ke-7 sebelumnya, tetapi tidak menakuti Lian. Sekarang ketika dia melihat Lian memberitahunya bahwa dia berasal dari keluarga Yan, dia terbatuk ringan dan berkata, "Tidak. Salah, nama saya Yan Yunlong, dan dia berasal dari keluarga Yan. Saya ingin tahu dari keluarga mana adik laki-laki ini berteman." Saat ini, Lian tidak lagi terlihat seperti Kiao San, apalagi penampilan aslinya, melainkan memiliki penyamaran lain, sehingga Yan Yunlong tidak mengenalinya sama sekali. Hati Lian sedikit menegang ketika dia mendengar nama keluarga Yan diumumkan, dan dia menduga bahwa Yan Yunlong diutus oleh keluarga Yan untuk mencari 3 wanita cantik parubaya. "Saya hanya tidak tahu bagaimana dia menemukan saya. Mungkinkah ada tanda pada ketel pengeriting misterius atau hal lain yang memungkinkan pihak lain melacak saya? Jika ini masalahnya, maka Lian harus segera membuang panci api Xuanbing." Ketika Yan Yunlong melihat Lian tidak berbicara, dia tersenyum dan berkata, "Jangan takut, adikku. Sebenarnya, aku kadang-kadang lewat di sini dan memperhatikan aura api aneh yang berfluktuasi di tubuhmu, jadi aku mengikutinya kamu jauh-jauh ke sini." "Aura api aneh berfluktuasi." Lian mengerutkan kening. Yan Yunlong berkata, "Keluarga Yan kami berlatih seni bela diri atribut api. Kami secara alami sangat sensitif terhadap semua objek yang dikaitkan dengan api. Kami juga memiliki serangkaian keterampilan rahasia yang memungkinkan kami melacak nafas api aneh, jadi saya menemukan Anda." Jadi itu saja. Lian mendapat peringatan palsu, dan kemudian dia menyadari bahwa Yan Yunlong tidak menemukan wanita cantik parubaya itu mati di tangannya, tetapi menemukan jalannya ke sini berdasarkan aura unik yang dipancarkan oleh api aneh. Apakah api aneh itu masih bernafas? Bagaimanapun, Lian telah memiliki Phoenix api merah begitu lama, tapi dia tidak menyadari adanya aura khusus di dalamnya. Yan Yunlong secara alami dapat menemukan dirinya dengan mengikuti nafasnya, yang menunjukkan bahwa keluarga Yan memang unik dalam hal ini. Hehe. Ketika Yan Yunlong melihat Lian tidak membantah, dia tertawa datar dan berkata, "Jadi, adik kecil telah mengakui bahwa dia memiliki api aneh di tubuhnya." Lian tidak berkata apa-apa, dia mengangkat tangan kanannya, dan bola api keluar dari telapak tangannya. "Api aneh Phoenix." Yan Yunlong berseru, dengan ekspresi suka di antara alisnya, dan kemudian ekspresinya berubah lagi, dan dia berbicara dengan suara yang dalam. "Hah, tidak.
Bola api aneh ini tampak seperti api Phoenix di luar, tapi di dalamnya menampakkan kekuatan naga. Mungkinkah naga dan burung Phoenix adalah tubuh yang sama? Lian mengangkat alisnya sedikit dan menatap Yan Yunlong dengan sedikit kekaguman. Karena api merah Phoenix menelan api aneh berbentuk naga yang bahkan lebih kuat dari itu, selain menjadi lebih kuat, sebenarnya ada api berbentuk naga. Api aneh yang tersembunyi di dalam tubuhnya. Terus terang, Fierce Flame Phoenix saat ini tidak lagi dapat dianggap sebagai api alien sederhana berbentuk Phoenix, melainkan api alien yang bermutasi yang menyatu dengan api alien berbentuk naga. Lian bahkan bertanya-tanya apakah suatu hari gen api alien berbentuk naga akan cukup kuat, dan itu akan berubah menjadi burung Phoenix api merah dan berubah menjadi naga api merah. Yan Yunlong menemukan petunjuknya hanya dengan melihatnya. Prestasinya di bidang ini tidak boleh diremehkan. Naga dan burung Phoenix berada dalam satu tubuh. Benar-benar naga dan burung Phoenix dalam satu tubuh. Ini adalah api aneh yang jarang terlihat dalam 1000 tahun. Yan Yunlong sangat bersemangat hingga suaranya bergetar. Dia mengangkat kakinya dan mengambil langkah ke depan. Melihat ekspresi tidak senang Lian, dia berhenti bergerak maju dan berkata sambil tertawa. Jangan salah paham, adik. Kulihat adik laki-laki itu belum berlatih seni bela diri atribut api apapun. Api aneh ini tidak banyak berpengaruh padamu. Paling-paling, itu hanya bisa digunakan sebagai senjata. Sebaliknya, api aneh ini cukup penting bagi Yan. Aku ingin tahu apakah adikku bisa memberikannya kepadaku. Apakah kamu hanya mencoba mendapatkan api aneh dariku hanya dengan kata-katamu? Lian mencibir. Bagaimana bisa? Akulah yang tiba-tiba tadi. Yan Yunlong mengulurkan tangan dan menamparkan keningnya, membuka mulutnya dan mengibarkan bendera merah kecil. Bendera merah kecil ini mampu membesar jika terkena angin, dan akhirnya menjadi lebih dari 1 meter panjangnya. Cukup megah jika dipegang di tangan Yan Yunlong. Harta karun. Ini adalah pertama kalinya Lian melihat harta karun yang pandai menghadapi angin, jadi dia menatap bendera merah di tangan lawannya. Wow! Yan Yunlong mengibarkan bendera merah di tangannya, dan bola api segera terbang keluar dari bendera tersebut, membakar pohon raksasa di sampingnya menjadi abu. Setelah menunjukkan kekuatan bendera merah, Yan Yunlong tersenyum dan berkata, bendera ini disebut bendera jiwa api, dan merupakan warisan leluhur keluarga Yan kami. Ia dapat melepaskan api untuk menyerang musuh. Meski ini bukan api aneh, dari segi kekuatan serangannya, efeknya pasti tidak kalah dengan api aneh di tangan adikku. Lian mendengus dingin dan berkata, kamu ingin menukar bendera kecil yang mengeluarkan api biasa dengan api aneh di tanganku. Bukankah itu terlalu aneh? Yan Yunlong mengerutkan kening, terlihat sedikit tidak senang, tapi dia menahan amarah di dalam hatinya dan mengeluarkan pil merah besar seukuran telur merpati dengan membalikkan tangannya. Dilihat dari ekspresinya, dia benar-benar enggan untuk mengeluarkan ramuan ini, namun dia tetap berbicara, ramuan ini disebut ramuan skala api. Hanya dengan memukulkannya pada api dapat meningkatkan kekuatan api sebesar 30%. Bagaimana kalau menambahkan Fire Cloud Banner dan Fire Scale Pil ini sebagai ganti api aneh di tangan Anda? Bagaimana jika aku tidak berubah? Lian bertanya. Yan Yunlong berada di ambang ledakan, dan dia mengertakkan gigi dan berteriak, api aneh itu memang sangat penting bagi Yan, jika tidak, Yan bahkan tidak akan menukar harta itu denganmu. Sejujurnya, hari ini Anda harus berubah, apakah Anda ingin berubah atau tidak? Jadi kamu berencana merampoknya secara terbuka. Lian mencibir, dan setelah berkeliling, matanya tertuju pada Yan Yunlong. Dia khawatir Yan Yunlong punya teman lain, jadi dia tidak terburu-buru untuk mengambil tindakan. Sekarang sepertinya tidak ada pihak ketiga, jadi tidak perlu bicara omong kosong. Bersambung.